wabarakatuh. Masih bersama Waro Samarinda. Tadi di kesempatan kali ini saya akan memberi tips buat teman-teman semuanya yang selalu hadir di channel Waro Samarinda. Dan di sini saya lagi menangani kulkas Toshiba 2 pintu, yaitu keluhannya di bawah kurang dingin dan di bagian depan di sini keluar air ya. Keluar air penuh di sini ya. Ini kalau nggak ada tempatnya di sini, jadi untuk airnya bisa tumpah bagian bawah seperti ini. Ini banyak airnya yang tumpah di bawah. Jadi untuk mengatasinya nanti kita akan share buat teman-teman semuanya. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen sebelum lanjut ya, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video terbaru dari saya, dan share di teman-teman Anda atau share di media sosial Anda supaya teman kita juga tahu apa yang kalian tahu. Oke, ini langsung kita review dulu seperti apa sih cara mengatasinya. Jadi yang pertama kita review dulu keluhannya ya, seperti ini. Jadi airnya banjir melalui pintu depan. Jadi air tidak bisa terbuang di bagian penampungan di atas. Jadi airnya seperti ini ya. Airnya banjir melewati pintu depan. Dan ini biasanya kerusakan ini nanti saya kasih tahu dulu cara mengatasinya sebelum, supaya kita tidak mengeluarkan semuanya isi ini ya, supaya lebih cepat. Sebetulnya nggak cepat ya, masalahnya perbaikan kulkas di sini perlu kesabaran, jadi tidak boleh buru-buru, jadi harus santai ya. Jadi di sini saya kasih tahu dulu untuk tips cara mengatasinya. Jadi yang pertama, supaya kita tidak menyemprotkan air di dalam kulkasnya, jadi ada sebetulnya cara-cara yang tercepat seperti ini. Kita lepas dulu timernya ya, terutama. Jadi timer kita lepas. Jadi yang pertama kita arahkan ke timer ya, misalnya timer di sini tidak menunjukkan 0,6 seperti ini. Timer kita lepas saja. Setelah timer kita lepas, selanjutnya kita jumper di bagian jalur pin 3 dan pin 1 seperti ini. Kita jumper menggunakan kabel. Dan untuk proses penungguan ini tergantung pengeblokan di dalam evaporator. Jadi untuk lamanya ini mungkin ya perkiraan 2 jaman lah ya, untuk menunggu cair sampai mencair. Dan sampai kita tunggu, biasanya kalau kasus seperti ini airnya terbuang melalui pintu depan, biasanya di penampungan belakang di sini tidak ada airnya alias kosong ya. Jadi untuk memperbaikinya, apabila kita, apa sih tujuannya kita jumper seperti ini? Tujuannya kita memanaskan ya bagian evaporator supaya di bagian evaporator semuanya mencair. Apabila nanti sudah mencair, kita tunggu, pokoknya kalau masalah bertanya berapa jam sih untuk proses penungguannya, itu tidak tentu ya, kadang cepat kadang lama, tergantung pengeblokan di dalam evaporator. Apabila pengeblokannya biasa-biasa aja, mungkin ya perkiraan 1 jam hingga 2 jam ya, hingga 2 jam lamanya. Dan kita tunggu sampai air menetes melalui lubang di belakang. Lubang di mana sih? Jadi di belakang di sini ada lubang untuk pembuangan air ya. Di sini kita tunggu sampai menetes airnya. Dan tadi sudah kita tunggu, sudah menetes melalui di sini. Setelah itu kita coba ya, kita coba siram air, apakah air sudah bisa banjir melalui lubang yang di belakang atau lubang yang masuk ke penampungan belakang ini. Oke, ini tuan rumahnya saya mintain air 1 gayung untuk mencoba ya, apakah air sudah bisa terbuang di bagian belakang atau belum. Jadi kita matikan dulu ya, kita jabut dulu supaya strumnya tidak menyengat tangan kita. Kita jabut, setelah kita jabut stekernya, kita akan siram bagian evaporatornya sini ya. Dan sambil kita siram esnya di sini. Siram pinggir aja, masalah di situ masih panas. Dan kita cek bagian belakang apakah air sudah
keluar lewat lubang belakang. Oke ya, sudah keluar ya, ini sudah netes, cuman belum deres betul ya, itu mulai sudah deres. Kita siram lagi, kita siram terus sampai air keluar. Sampai betul-betul lancar air yang keluar di belakang. Setelah kita siram, kita tengok lagi di belakangnya. Seperti ini, masih masih nyumbat ya, air belum bisa keluar melalui belakang. Jadi ini masih proses penungguan lagi. Sebetulnya ada cara yang lebih cepat, kita siram air ya, kita siram air terus itu lebih cepat. Tapi kita biarkan aja, biar mencair sendiri. Ini airnya masih depan, karena mungkin yang menetes di belakang itu hanya sisa-sisa es ya yang muncul dari bawah. Jadi dia mencairnya dari bawah, bukan dari atas. Kalau dia mencairnya dari atas, tentunya air ini seharusnya sudah bisa keluar ya, bisa keluar melalui lubang yang di belakang kulkas. Sambil kita raba ya, masih ada airnya atau enggak di depan di sini. Jadi apabila ada yang menanya apa sih kerusakannya kok airnya bisa keluar melalui pintu depan, itu kerusakannya biasanya yang sering saya temukan biasanya buntu ya, kadang buntu di dalam sini, buntu di sini. Nanti kita bongkar saja, siapa tahu di situ nanti ada apa, biasanya tuh ada kayak corong itu ya, corong untuk membuang ke belakang. Nanti kita buka. Dan untuk kerusakannya sebetulnya mudah saja sih kerusakannya kalau sudah tahu ya. Kalau yang bagi yang belum tahu ya, memang ya harus tonton video saya ini sampai tuntas, sampai selesai apa saja nanti yang kita ganti. Dan ini untuk proses pemanasnya ya, pemanasnya di sini kita sambungkan seperti ini ya, juga bisa apabila sudah bisa dibuka. Apabila sudah dibuka, untuk jalur debrosnya kita lepas ya. Ya ini yang rusak, debrosnya ini yang rusak. Jadi kita lepas saja debrosnya. Setelah debros kita lepas seperti ini, lalu ini kita sambungkan ya, bekas yang debros yang kita potong tadi kita sambungkan. Nanti apabila air sudah lancar melewati lubang yang di belakang kulkas, nanti langkah selanjutnya kita ganti debros yang baru ya, seperti ini. Ini punyanya Toshiba, sama punyanya Toshiba. Ini karena yang kita baiki juga merek Toshiba ya. Kalau merek Toshiba ini nanti sudah ada soketnya, biasanya tinggal kita masukkan saja soketnya. Misalnya ini karena sudah disambung-sambung kabelnya, nanti ya kita sambung saja. Seperti itu ya. Kita akan cari soketnya, apakah masih ada soketnya. Kalau Toshiba itu soketnya pasti sama. Kayaknya di sini soketnya tidak sama, jadi kita sambung saja nanti. Soketnya yang sama yang ini ya, yang untuk jalur kipasnya. Dan ini masih proses penungguan ya, supaya airnya lancar keluar dari belakang, dan ini airnya pun juga masih banjir melewati pintu depan. Ini airnya belum lancar banget, jadi lebih cepatnya kita semprot aja menggunakan air.
Ini sudah proses penungguan, jadi cukup lama tadi menunggunya ya, tapi air juga nggak keluar juga melalui lubang belakang. Jadi penanganan untuk selanjutnya kita akan bongkar bagian cover penutup bawah di sini ya. Kita bongkar, biasanya di atas di sini ada air yang menyumbat di sini. Biasanya airnya berlumut ya, biasanya gitu. Coba kita bongkar. Apakah benar yang saya katakan ada air yang berlumut di lubang pembuangan? Tadi sudah kita siram ulang. Jadi airnya netes dari sini teman-teman ya. Ini bekasnya netes di sini. Ini ya, melalui di sini. Jadi air tetap tumpah dari depan. Jadi selanjutnya kita bongkar di sini. Biasanya di sini tuh ada corong ya. Ada corong untuk pembuangan air, itu sering buntu di situ. Dan ini kita buka dulu. Nah, di sini ada baut lagi di dalamnya nih. Kita buka aja bautnya. Jadi airnya sudah nggak keluar lewat sini, lewat depan sini, tapi lewat belakangnya di sini. Jadi perlu kita tindak lanjuti lagi untuk penanganan lebih lanjut. Sekarang kita keluarkan ini. Ini sisinya banyak ya, kulkasnya karena jualan, pemiliknya jualan. Ini masih ada busanya. Nah ini ya yang kemasuk corong, tapi tidak ada corong. Di dalam di sini itu masih ada batu es di dalam sini, belum bisa mencair juga. Padahal sudah kita panaskan lama banget tadi, saya memanaskan. Jadi untuk mengatasinya kita panaskan ini ya, tapi ya ini tidak boleh terlalu panas, mungkin hanya bisa kita hangati saja. Bisa gunakan lampu seperti ini untuk memanasinya, supaya airnya bisa mencair ini. Ini ada batu esnya di dalam di sini yang nggak bisa keluar. Ini masih kelihatan yang batu esnya ya. Kelihatan putih, ini batu es. Jadi batu es di lubang itu belum bisa mencair. Ini kalau bisa kita lepas ya, cuman ini nggak bisa kita lepas. Jadi ada yang nyumbat di sini. Coba kita tusuk dari bagian atasnya. Tadi sudah kita raba-raba. Ini apabila kita siram seperti ini ya, airnya belum bisa keluar. Harusnya ini, nah airnya keluarnya dari sini ternyata ya. Jadi air nggak bisa keluar dari sini. Jadi kita angkat aja ini, nanti kita tusuk-tusuk saja dari atas sambil kita siram. Di belakangnya di sini ya, apabila jari kita masuk, kita masukkan saja. Nah, kelihatannya. Kita nyalakan flashnya. Di belakang sini ada lubang. Ini lubangnya di sini.
ternyata masih ada batu esnya tipis ya. Jadi kita tusuk menggunakan jari saya, kita masukkan jari saya, langsung jebol ya. Jadi batu esnya langsung jatuh ke bawah. Sekarang coba kita siram, apakah sudah bisa lancar. Oke ya, airnya lewat sini sekarang. Tapi ini juga nggak rapat juga. Airnya melalui ini keluar. Coba kita sekarang cek di belakang, apakah air sudah bisa banjir lewat belakang. Sekarang sudah bisa keluar di sini. Cuman masih bocor di bagian dalamnya tadi. Kita cari saja apa penyebabnya bocor. Sebelumnya kita harus punya aluminium foil ya, seperti ini. Jadi karena di dalam ini sudah banyak yang hancur, jadi kita akali seperti ini teman-teman ya. Karena sudah banyak yang bocor juga, jadi kita lem-lem semuanya pinggirnya supaya air bisa jatuh ke bawah. Sekarang coba kita cek ya, siram pakai air. Karena ini sudah selesai juga. Tadinya airnya tumpah di sini ya. Ini kita harapkan air bisa keluar melalui belakang seperti ini. Ini airnya juga kurang lancar yang keluar ke belakang. Nanti kalau masih bocor kita lem dari bawah. Nah di sini sudah kita usahakan ya, kita kasih air seperti ini, cuma masih mengenang ini airnya, nggak bisa jatuh ke bawah. Coba kita tusuk pakai kayaknya lubangnya bermasalah ya. Kayaknya lubangnya di sini bermasalah. Jadi kita harus meratakan airnya melalui lubang di belakang di sini. Oke, akhirnya kita semprot ya. Jadi kalau tidak kita semprot tetap tidak bisa, karena dia nyumbat di dalam lubangnya di bawah ya. Sekarang sudah lancar airnya. Sekarang walaupun kita gercek langsung habis ya airnya. Tadi tidak bisa habis dan tadi keluar dari sini. Sekarang sudah aman, sudah tidak keluar lagi dari sini. Dari sininya sudah aman, tidak keluar. Oke pemirsa, karena ini sudah selesai. Selanjutnya kita ganti ya deprosnya yang sudah kita lepas tadi. Kita sambung baru selesai. Oke, kita tarik ke depan lagi untuk pemasangan deprosnya, atau kita pasang di sini sekalian supaya nanti ke depan sudah jadi. Jadi sudah kita ganti ya, kita taruh di atasnya di sini. Jadi agak sembunyi sedikit. Jadi supaya apa? Supaya proses pencairannya agak lama ya. Nanti misalnya dia sudah benar-benar habis mencair semuanya, baru ini memprotek jalur. Oke, langsung kita rapikan. Jadi untuk perbaikan kulkas 2 pintu ini wajib ya tes menggunakan korek seperti ini. Kalau korek kita mati, ini ya, sudah kita nyalakan. Apabila korek itu kita mati, berarti sudah bagus, jadi siap kita tinggalkan. Oke, kita rapikan dulu.